Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai makanan atau diet pada penderita kanker. Yaitu baik makanan yang harus dihindarin atau makanan yang justru harus perbanyak pada penderita kanker. Untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini dan suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru, nanti sobat sehat dapat infonya. Oke, kita masuk ya. Pada dasarnya, kanker itu kan macam-macam. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh rokok, ada yang nggak diketahui sebabnya itu apa. Jadi untuk makanan pada penderita kanker sebenarnya secara garis besar itu nggak ada pantangan khususnya, sama aja. Yang perlu dikonsumsi oleh penderita kanker adalah makanan yang sehat, bergizi, dan gizinya itu lengkap, seimbang, bervariasi dalam jumlah yang cukup, dan tentunya diolah dengan cara yang higienis supaya meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Oke, karena penyebab kankernya macam-macam, sebenarnya ada spesifiknya gitu ya. Misalnya, kalau kankernya yang disebabkan oleh konsumsi rokok, ya jangan merokok. Ya, kankernya karena kebanyakan minum alkohol, livernya rusak, ya jangan minum alkohol gitu ya. Jadi itu spesifik. Tapi secara garis besar semuanya sama, yaitu makanan yang sehat, bergizi seimbang dan bervariasi dalam jumlah cukup. Mungkin yang perlu diingat adalah pada penderita kanker dengan obat-obatan tertentu, kemoterapi tertentu, jadi nggak semua ya, itu sebaiknya jangan mengonsumsi buah yang disebutnya kita grapefruit ya. Jadi grapefruit itu bukan anggur ya. Grapefruit itu adalah semacam jeruk. Oke, saya liatin gambarnya. Jadi itu mirip-mirip seperti jeruk Bali, tapi warnanya itu warna dagingnya itu kemerahan. Ini ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini adalah gambar-gambar macam-macam jeruk. Ada macam-macam, ada jeruk nipis, jeruk Bali, jeruk orange, jeruk lemon, terus ini yang jeruk ponkan ya. Ponkan itu yang biasanya kalau orang tahun baru Cina gitu ya. Nah, grapefruit itu semacam jeruk, jadi bukan anggur. Saya gedein ya. Oke. Nah, grapefruit itu yang ini nih. Beda dengan jeruk Bali. Kalau jeruk Bali kan rata-rata daging buahnya warnanya kuning kan. Nah, sedangkan kalau grapefruit itu warnanya merah dia. Ya. Itu pun nggak semua. Biasanya kalau dokternya meresepkan obat itu akan dibilang kamu jangan makan grapefruit karena ini bisa berinteraksi dengan obat, mengurangi jadi efeknya jadi beda gitulah ya. Nah, sedangkan untuk lainnya makannya sama aja. Yang perlu dihindarin apa? Makan terlalu banyak asin-asin, terlalu banyak garam gitu ya. Itu kan biasanya kalau makanan yang udah diproses, kan kita nggak tahu tuh dibumbuin apa aja. Biasanya kadar garamnya lebih tinggi gitu ya. Jadi sebaiknya sih masak sendiri supaya kita tahu seberapa banyak garamnya. Bukan berarti nggak boleh makan garam, boleh, tapi dalam jumlah yang sehat. Jadi kurangin garam. Terus jangan makan terlalu banyak manis-manis, makanan bergula. Sama seperti garam, bukannya nggak boleh makanan gula. Ada kan yang mitosnya yang bilang, oh kanker itu selnya dapat bensinnya, bahan bakarnya dari gula, makanannya dari gula. Enggak. Tubuh kita juga bahan bakarnya dari gula. Kalau kita kekurangan gula nanti hipoglikemi. Kesian loh pasien kanker kalau dibikin hipoglikemi, ya kan? Jadi tetap perlu gula, cuma nggak boleh banyak-banyak. Orang sehat juga seperti itu. Bukan cuma orang penderita kanker, bukan cuma penderita diabetes yang harus dibatasin gulanya, tapi semua orang, gitu ya. Gula, garam, jangan banyak-banyak berminyak, berlemak, bersantan.
kita perlu lemak dalam tubuh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi itu kurangin. Sama ya, seperti orang sehat juga seperti itu. Udah gitu, jangan makan bakar-bakaran yang ada angus-angusnya, item-itemnya, yang kriuk-kriuk angus itu ya. Itu banyak penelitian menunjukkan bahwa yang angus-angusnya itu sifatnya karsinogenik, bisa memicu kanker gitu ya. Dan ini harus dihindarin oleh semua orang, bukan cuma oleh penderita kanker. Jadi kalau misalnya makan steak, makan sate, jangan sampai angus-angus kriuk-kriuk begitu gitu ya. Oke, terus intinya perbanyak makan sayur dan buah. Kurangin makanan daging-daging merah. Bukan nggak boleh, boleh makan daging, cuma dikurangin ya. Kalau mau banyak makan daging, pilih lebih yang daging putih. Daging putih itu apa sih? Ayam, ikan, kayak gitu. Kalau yang merah itu kan kayak sapi, babi, dagingnya warnanya merah gitu ya. Itu berlaku untuk semua orang. Nah, porsinya seperti apa? Porsinya, komposisinya itu kira-kira ya, kalau untuk karbohidratnya itu 25%. Terus kayak proteinnya 25%. Sisanya 50% itu diisi dengan sayur dan buah gitu ya. Jadi memang sebaiknya komposisi sayur dan buah itu lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Itu berlaku untuk semua orang. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin pada penderita kanker itu karena sistem kekebalan tubuhnya relatif berkurang, apalagi mereka yang menjalani kemoterapi, jadi makanannya itu harus benar-benar diperhatikan sekali kebersihannya, harus diolah dengan secara higienis. Jangan sampai timbul infeksi nantinya, karena kan dengan imunitas yang berkurang, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi juga lemah. Jadi kesian nanti kerjanya jadi lebih berat karena banyak bebannya. Oke, nah caranya gimana untuk mengurangi kemungkinan infeksi? Yang pertama, pastikan semua makanan minuman yang masuk itu sudah dimasak betul sampai kumannya, baik itu virus, bakteri, parasit, apa semuanya mati. Oke. Memang ada yang bilang, "Dok, kalau sayuran dimasak sampai matang kan berkurang gizinya gitu, rusak nutrisinya." Iya, memang rusak, tapi mending mana? Dapat nutrisi tapi dapat penyakit, atau rusak sedikit lah ya, tapi aman, gitu kan? Kita timbang manfaatnya sama mudaratnya. Oke, jadi untuk penderita kanker, oke lah, kalau orang sehat mungkin makan lalapan masih oke lah ya. Paling jadi diare dikit gitu ya kalau sampai apes. Nah, kalau penderita kanker tuh jangan ambil risiko seperti itu. Masak semuanya sampai matang. Oke. Memang kalau untuk daging sama sayuran kan lain cara masaknya ya. Pisahkan. Pengolahan daging sama pengolahan sayur dan buah itu pisah. Gunakan alat pengolahan yang terpisah. Pisaunya jangan dicampur, talenannya jangan dicampur. Oke, kalau untuk daging, jangan daging mentah dicuci. Kenapa? Kalau dicuci, itu kotoran kumannya itu nanti nyebar-nyebar di dapur tempat nyucinya. Nanti malah terjadi kontaminasi silang dengan makanan-makanan lain yang sayuran dan buah gitu ya. Jadi daging itu jangan dicuci. Begitu belilah daging di tempat yang pengolahannya bersih. Oke, yang ada labelnya bersih, terjamin. Oke, satu. Dan kedua, begitu masuk kalau bisa langsung dimasak. Kalau nggak mau dimasak langsung masuk freezer. Jangan masuk kulkas. Kalau masuk kulkas itu dia nggak boleh tahan lama-lama. Ya, hari itu juga harus dimasak. Kalau nggak hari itu dimasak, masukin ke freezer. Yang sudah di freezer dibekukan, jangan dikeluarin, dicairkan, terus dibekukan lagi. Nggak boleh. Yang sudah beku, sudah cair itu harus dimasak. Cara masaknya langsung dimasak, nggak usah dicuci lagi. Membunuh kumannya pada daging yaitu pada saat proses dimasak. Masak sampai matang betul. Kalau makan steak nggak boleh, itu yang rare. Ya. Jadi untuk penderita kanker harus matang betul untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Itu daging.
ya. Motongnya, talenannya nggak boleh dicampur dengan talenan yang dipakai untuk motong sama sayuran dan buah. Kenapa? Karena pada sayuran itu kan masaknya nggak selama seperti masak daging. Kalau masak daging itu kan harus sampai mendidih gitu banget. Kalau sayuran dimasak seperti itu hancur, dia lembek, ya kan? Jadi masaknya cenderung lebih sebentar. Nah, kalau lebih sebentar tapi sayurannya dia sudah terkontaminasi misalnya parasit atau bakteri yang dari pisau yang dipakai untuk motong daging, ya nanti sama aja gitu loh. Jadi jangan ya. Setelah mengolah daging, tangan harus dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir. Alat-alat masak yang dipakai kalau bisa direbus, bukan diseduh air panas ya, tapi direbus, beda. Oke, kalau bisa. Terus dicuci bersih. Kalau boleh, pengolahan sebaiknya mengolah sayur dan buah dulu. Potong-potong segala macam, baru mengolah daging. Jadi resiko kontaminasinya dari daging ke sayur dan buah itu berkurang. Tapi saya tahu lah kan, kadang kalau buah itu biasanya kita kupasnya sebelum makan ya, bukan sebelum kita masak gitu ya. Nah, makanya lebih bagus kalau kita pisahkan, dan sebelum kita mengolah sayur dan buah, tangan dicuci lagi dengan sabun dan air bersih. Ya, kuku jari itu dipotong bagus supaya nggak ada kotoran yang nyelip-nyelip. Dan cara cuci tangannya pun dengan cara yang benar supaya tangan kita aman sebelum kita mengolah sayur dan buah. Oke, pengolahan daging selesai, pengolahan buah dan sayur. Sayur biasalah ya dicuci dengan air mengalir. Kenapa? Supaya kotorannya bisa dibersihkan secara mekanis. Jangan pakai baskom diocok-ocok, itu banyak kan yang nyisa, nanti kotorannya balik lagi nempel di sayur dan buah gitu ya. Kalau bisa pakai air bersih yang mengalir, nah gitu dipotong, dimasak, terserah lah. Buah, kalau kan buah rata-rata nggak dimasak ya, kan lebih bagus kalau nggak dimasak. Pilihlah buah yang bisa dikupas. Contohnya pisang, jeruk, gitu ya. Itu lebih bagus, kenapa? Karena kupasnya tanpa alat, dengan tangan aja. Kalaupun terpaksa dengan alat, pastikan bahwa pisaunya, talenannya itu semua bersih, nggak terkontaminasi. Sekali lagi ya, terpisah dan bersih ya. Kupas, langsung sajikan. Oke, jangan pilih buah-buahan yang nggak bisa dimasak dan nggak bisa dikupas. Itu resikonya jauh lebih besar. Contohnya apa? Strawberry. Kan kita nggak kupas ya strawberry. Strawberry itu kalau kita makan gitu-gitu aja kan. Atau anggur. Anggur biasanya cucinya cuma ocok-ocok aja. Itu masih banyak kotoran yang nempel di situ, di kulitnya. Ya kecuali kalau rajin sih, anggurnya dikupas satu-satu, terus up to you lah. Tapi itulah prinsipnya, harus disajikan secara higienis gitu ya. Sebenarnya prinsip ini berlaku juga untuk orang sehat. Cuma kalau orang sehat itu kan agak cincai sedikit ya, kotor-kotor dikit masih ayo aja, masih bisa gitu ya. Cuma kalau pada penderita kanker ya kesian, karena memang daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang yang sehat gitu ya. Oke, jadi prinsipnya sama aja. Banyakin minum air putih gitu ya. Kalau misalnya pasiennya lagi hilang nafsu makannya, misalnya karena habis radiasi atau karena efek obat tertentu, ya mau susu, kalau memang dia nggak intoleransi laktosa ya nggak apa-apa, kasih aja gitu ya. Cuma jarakin, jangan minum obat pakai susu gitu ya. Jarakin setengah jam, 1 jam gitu. Itu aja sih prinsipnya diet pada penderita kanker. Yang penting higienis, sehat, seimbang gitu ya. Kalau pengobatan khusus nanti biasanya akan dikasih tahu sama dokternya, ada diet khususnya ini itu. Tapi secara garis besar nggak ada pantangan khususnya. Yang penting selama sehat. Jangan, kasihan nih, suka ada pasien sama keluarganya nggak dikasih makan daging, katanya daging itu menjadi makanan sel kanker. Jadi pasiennya udah nafsu makannya kurang, badannya kurus, makanannya dikasihnya yang nggak enak. Waduh, sengsara banget lah, pokoknya kesian gitu ya. Sebenarnya nggak harus nyiksa juga gitu loh, kesian ya.
Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Sayang saya selalu.